come on, turn the radio on. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Perkenalkan nama Ibu Maria Stefania Kolonektias, biasa disapa Asti. Ibu adalah mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana. Oke, Ibu akan absen ya. Jeffrey Antolio, Ada Ibu. Evarista Anceta, Ada Ibu. Netri Maria Lili, Ada Ibu. Ronaldus Jakung, Ada Ibu. Angelia Rampu Boba. Hadir Ibu. Apakah semua hadir hari ini? Hadir Ibu. Oke, baik. Ya baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Adik Ita. Terima kasih. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah siap, Ibu harap untuk adik-adik mempersiapkan buku-buku atau perlengkapan yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini di atas meja, dan untuk buku-buku atau perlengkapan yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita hari ini untuk bisa dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Baik adik-adik, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan sedikit mengulang materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin kita tentang apa? Norma. Ibu. Ada yang masih ingat pengertian norma? Masih Ibu. Oke, silahkan. Oke, tepuk tangan untuk Adik Ita. Jadi baik, kita langsung lanjut saja karena adik-adik semua sudah masih ingat materi minggu lalu. Jadi materi kita hari ini tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Mensyukuri makna. Mensyukuri makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mendukung bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang keempat, menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan makna kerjasama, dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, menganalisis arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perwujudan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar kalau materi hari ini kita tentang apa? Materi tentang apa itu? Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi baik adik-adik, adik-adik tentu sudah tahu kalau manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu manusia selalu bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, saling membantu mengerjakan suatu pekerjaan agar bisa tercapainya tujuan bersama atau agar pekerjaan itu cepat selesai. Kerjasama yang kita kenal dalam masyarakat, yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan kita yaitu disebut dengan apa? Disebut dengan gotong royong. Iya, gotong royong. Adik-adik pasti pernah melihat atau turut serta dalam bergotong royong. Misalkan Ibu beri contoh, ini gotong royong antara masyarakat untuk mengerjakan jembatan. Contohnya ini, silakan adik-adik lihat. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh lagi, misalkan kerjasama di lingkungan kelas. Jadi baik, Ibu kasih contoh seperti piket kelas. Jadi piket kelas misalkan ada 3 orang. Jadi misalkan teman Ita bertugas untuk menyapu lantai di dalam kelas maupun di ruang kelas. Ada Jeffrey tugasnya untuk membersihkan meja.
Adik Netri tugasnya untuk menyiapkan air untuk cuci tangan sebelum pelajaran dimulai. Jadi antara teman-teman 3 orang itu mereka harus saling bekerja sama. Mereka semua harus bekerja agar pekerjaan itu cepat selesai dan kita bisa memulai pelajaran tepat waktu. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat begitu? Saya Bu, Oke. kalau di dalam lingkungan masyarakat itu Ibu, misalnya kita saling bekerja sama dalam hal membangun jembatan Ibu. Ada yang mengangkat kayu, ada yang menggali lubang supaya jembatan itu cepat terselesaikan. Oke, tepuk tangan untuk Ade Ronald. Bagus. Oke. Selanjutnya adik-adik, ada pun salah satu contoh kerjasama yang sampai sekarang ini kita terapkan dan itu merupakan salah satu contoh kerjasama yang sangat penting atau sangat luar biasa yang sudah tercatat dalam sejarah negara Republik Indonesia, yaitu kerjasama seluruh masyarakat, seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan dan juga memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi adik-adik juga tentu tahu kalau negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, banyak perbedaan. Misalkan perbedaan apa saja? Agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi dalam bekerja sama kita tidak perlu memandang perbedaan yang ada. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk kita saling bekerja sama. Jadi baik adik-adik, adik-adik sudah mendengar tadi, sudah menjelaskan sedikit tentang kerjasama, contoh-contoh kerjasama. Selanjutnya Ibu minta satu orang untuk bisa memberikan pendapatnya tentang apa itu kerjasama. Oke teman, ada yang di sudut sana silakan. Oke, berikan tepuk tangan untuk dia. Ya, selanjutnya Ibu minta yang Nona yang di pojok sana silakan. Oke, tepuk tangan, bagus. Ya, jadi baik adik-adik, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Itu baik itu lembaga, pemerintah dan sebagainya dalam mencapai tujuan bersama. Itu merupakan pengertian dari apa? kerjasama. Ya, pengertian dari kerjasama. Selanjutnya adik-adik, Ibu akan membagi adik-adik sekalian dalam 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Materinya yaitu kelompok 1 kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, kelompok 2 kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, kelompok 3 kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kelompok 4 kerjasama antar umat beragama. Jadi adik-adik Ibu akan kasih adik-adik waktu 5 menit untuk mendiskusikannya, dan setelah itu kelompok yang pertama maju untuk presentasi di depan dan kelompok yang lain siap untuk bertanya, mengajukan pertanyaan, dan kelompok yang presentasi di depan silahkan untuk menjawab. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 2 terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan dan kelompok yang sudah bertanya. Selanjutnya mari kita mengambil kesimpulan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya, ada yang tahu pengertian kerjasama? Oke, tepuk tangan untuk Adik Ita. Selanjutnya Ibu minta Adik Netri untuk memberikan contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Adik Netri. Jadi baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebelum kita keluar dari kelas ini, Ibu harap setelah adik-adik mempelajari tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, adik-adik jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik sekalian. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan tugas untuk adik-adik bisa kerjakan. Jadi minggu depan sebelum kita memulai pelajaran, adik-adik bisa mengumpulkannya di mejanya Ibu. Adik-adik silahkan buka buku PPKN halaman 125. Ada 10 soal itu, silahkan adik-adik kerjakan. Ya Ibu. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini.
Jadi sebelum kita meninggalkan kelas kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu. Silahkan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Adik Jeffrey. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Terima See you. kasih.